Dikeroyok pun gak dibantuin. Jadi Saya lagi dikeroyok, gak dibantuin. suatu ketika, Oh, jadi udah terbiasa dikeroyok. suatu ketika pulang itu sudah penuh Kena pasir, keroyok. sudah penuh pasir dan ada teman-teman yang ngikuti dari belakang. Lalu saya melihat dia, ini kira-kiranya berbahaya tidak? Kalau tidak berbahaya ya sudah biarkan. Jadi Barangkali dia saya sendiri yang mama membuat mama ini permasalahan. pulang ceritanya saya juga baru tahu kemudian. Saya nggak ingat. Setelah sering-sering dikeroyok ini. Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja, jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi guys, official, mantap. Saya kaget betul. Kok bisa saya kepengen ikut AFS? Ternyata hari ini hari tes. Terus saya berangkat ke lokasi tesnya itu. Sampai lokasi tesnya udah mulai. Dan ketika tesnya udah mulai, saya bilang saya ingin ikut. Nggak bisa, udah selesai, udah berjalan tesnya ini. Dan ini udah babak kedua. Babak kedua itu maksudnya pagi tadi udah ada tes, ini baru yang siang. Itu rasanya dingin sebadan. Karena keinginan yang sudah lama, ternyata saya salah informasinya dan tidak tahu kalau ada ujian. Terus orang itu tanya, namanya Mas Safrin, saya masih ingat. Dek, kelas berapa dek? Saya kelas 1. Oh, tahun depan. Itu lega sekali saya. Alhamdulillah. Nah, sesudah itu saya siap-siap tuh. Tahun depan saya ikut. Alhamdulillah ikut seleksinya di Jogja. Agak banyak yang daftar waktu itu. Ketika semua selesai seleksi, terpilihnya cuma 3 orang. Alhamdulillah saya 1 dari 3 yang berangkat. Kelas 3. Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 Itu dan saya memang berangkat. bukti-bukti ada ya? Ada. Foto wisuda juga ada, Pak. Daripada bicara di belakang bagus. Asli. Masuk ya, saudara. Masuk. Itu kan bisa ketika dari mulai SMP kemudian sampai di SMA, sepertinya bagi ibu apa beda seorang Mas Anies dengan anak-anak yang lain? Jadi Anies sejak kecil itu agak bandel. Agak bandel. Tapi nggak cengeng. Jadi ketika kali ini terbawa sampai sekarang nggak cengengnya itu. Suatu ketika saya akan memandikan dia, lalu ternyata tangannya itu melepuh kena panas. Ya masih kecil 2-3 tahun lah. 3 tahun, barang 3, 4, 5 tahun gitu, masih kecil. Lalu ketika saya tanya kenapa di tangannya, kena metrika katanya. Bilang setrika ada masih belum bisa, bilangnya metrika. Jadi dia itu agak bandel, gak gampang nangis sejak kecil. Ya barangkali sampai sekarang itu kena setrika, panas. Kalau anak kecil lainnya kan barangkali udah nangis, kalau dia itu enggak gitu. Barangkali itu terbawa sampai sekarang, biar dibully, biar apa. Jadi kita dapat rahasia semua malam ini, inti-inti. Itu kan ibu profesor, kemudian bapak dosen fakultas ekonomi, dosen dengan dosen. Gimana ibu bisa mendidik anak? Karena banyak juga, mohon maaf, berhasil di kampus, tapi ketika anak, na'udzubillah, gimana ibu bisa? Gimana cara ibu mendidik? Serius atau? Saya yakin kan sekarang orang-orang tua kan lagi nonton kita.
Walaupun malam nih kita nggak live, karena kalau kita live nanti pintu tuh banyak orang datang. Nanti setelah ini mereka nonton, oh gitu ternyata mendidik anak bisa mandiri, bisa keluar negeri, bisa tidak cengeng, bisa tidak mesti. Kan sekarang nih orang banyak penyakit yang dikhawatirkan orang tua bukan kemiskinan, bukan, tapi ada penyakit anak tidak bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Karena baru ngikat, baru ngelihat udah diikatkan, baru ngelihat makanan udah disuapkan, difasilitasi hidup. Gak usah lagi kita teruskan, ini bahaya. Apa ibu biarkan? Bu biarkan. Ada ordal nanti ya. Gimana cara Mama ibu? nggak tahu ordal, Mak. Saya takut nanti Anisnya. Nggak apa-apa, cerita aja. Nanti kalau ada apa-apa kita edit. Ya itu tadi itu bahwa apa supaya tetap bandel barangkali sampai besar. Memang kami itu tidak memanjakan, Ya. tidak memanjakan, dan memang sejak kecil barangkali kami itu perhatian. Sejak kecil kami biasa mendekatkan diri pada Anis supaya ada kedekatan, supaya merasa aman barangkali, karena kedekatan itu akan menyebabkan rasa aman, dan rasa aman ini barangkali akan menyebabkan terbawa pula sampai dewasa, sampai besar. Dan itu barangkali juga ekstrapolasinya nantinya bahwa kita itu tidak perlu risau, tidak perlu sedih, tidak perlu terlalu memikirkan sesuatu, karena lah itu kalau ada kalau ada yang bisa melindungi, kalau ada yang bisa memberi kasih sayang, itu juga barangkali ekstrapolasinya kepada Allah. Jadi insya Allah kalau anak itu barangkali merasa aman, insya Allah terbawa juga sampai dewasa, bahwa dia merasa bahwa tidak perlu risau, insya Allah ada Allah. Ada Allah. Ada Allah, itu barangkali aplikasinya. Juga barangkali kedisiplinan, sejak kecil juga kami biasakan untuk segala sesuatu pada tempatnya, sehingga nanti bahwa dalam hidup ini ada aturan-aturan yang harus dipegang, bahwa ada aturan-aturan yang harus diikuti. Sholat harus tepat waktu, pergaulan tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan yang ada etika yang harus dipegang dan sebagainya. Nah itu barangkali itu sejak kecil kita biasakan, sejak kecil dibiasakan untuk disiplin begitu. Sama nambahin sedikit, Mak. Kalau tadi kan Ustadz cerita soal tali sepatu. Saya ini bukan cuman suruh nyari, tapi ngikat tali sepatu sendiri. Dikeroyok pun gak dibantuin. Jadi Saya lagi dikeroyok gak dibantuin. Suatu ketika. Oh, jadi udah terbiasa dikeroyok. Suatu ketika pulang itu sudah penuh Kena pasir. keroyok. Sudah penuh pasir dan ada teman-temannya ngikuti dari belakang. Lalu saya melihat dia ini kira-kiranya berbahaya tidak? Kalau tidak berbahaya ya sudah biarkan. Jadi barangkali saya dia sendiri yang mama ini pulang. Ceritanya saya juga baru tahu kemudian. Saya nggak ingat.
setelah sering-sering dikeroyok ini? Jadi waktu itu ada kejadian gini, anak saya, ingat beberapa tahun lalu ada peristiwa Smackdown itu. Smackdown. Nah, rupanya anak-anak saya itu main di kelasnya kena Smackdown. Iya. Oke. Lalu dibawa ke dokter. Jadi ketika di rumah saya cerita sama adiknya ibu, Iya. ini si Mikael kena Smackdown. Terus ada ibu Keluar. cerita, dulu itu Hanis begitu. Apa ceritanya? Nah baru ceritanya keluar. Jadi saya baru tahu kemudian. Jadi rupanya saya berkelahi dengan anak-anak sekampung. Iya. Saya dikeroyok. Ibu pulang ngajar naik motor Iya. sampai depan rumah lihat Anis dikeroyok, ditonton dari jauh. Jadi betul nggak, Ma? Jadi bukannya didatengin dipisah atau diselamatkan. Membuat mandiri. Jadi ada yang jadi pertanyaan saya yang malam ini belum saya tanya, saya sudah dapat jawabannya. Bagaimana cara mengendalikan emosi, bisa tenang, bisa tidak terpancing. Oh ternyata ini biasa dibully di kelas, biasa. Hi guys official.